Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, ya, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin, kajian kitab Fiqhus Sunnah Linnisa karya Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizallahu taala. Kita masuk bab adab qada'il hajah, adab-adab buang hajat. Sebelum kita membahas adab-adab buang hajat, kami ingin menyampaikan bahwasanya agama kita, agama Islam, adalah agama yang sempurna, ya, agama yang lengkap. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyana. Agama Islam tidak meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam agama mereka maupun dunia mereka, kecuali agama Islam menjelaskannya. Segala sesuatu telah dijelaskan dalam agama Islam, termasuk adab-adab buang hajat, dijelaskan secara rinci. Dan ini, ya, untuk membedakan, ya, manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya dengan hewan. Ya, kalau hewan buang hajat, ya, tanpa adab, adapun manusia buang hajat dengan adab-adab yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Fadinuna dinun nazafati wa dinut tuhri. Agama kita adalah agama kebersihan dan agama kesucian. Wa hunaka adabun syar'iyyah tuf'alu inda dukhulil khala' wa hala qada'il hajati wa indal khuruji minhu. Maka di sana ada adab-adab syar'i yang dilakukan ketika hendak memasuk WC, ketika buang hajat, dan ketika keluar dari WC. Kita akan sampaikan adab-adab buang hajat. Baik, kata penulis, jika seorang muslimah ingin masuk WC di qada'il hajati, untuk buang hajat, maka disunahkan baginya untuk melakukan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, al-istitaru wal bu'du anil anzar. Cari tempat tertutup. Cari tempat tertutup. Khususnya apabila dia ingin buang hajat di tempat terbuka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, para muslimah, kalau di tempat kita, ya, alhamdulillah sudah banyak, ya, toilet, WC, dan seterusnya. Mudah bagi kita untuk mencari tempat yang tertutup. Zaman dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, WC tidak seperti sekarang, ya. Mungkin dulu WC masih jarang. Sehingga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau buang hajat di tempat terbuka. Di tempat terbuka.
beliau mencari tempat yang sepi, ya, tempat yang tidak ada orang, kemudian beliau buang hajat. Nah, terkadang beliau juga buang hajat di tempat tertutup. Jadi tempat buang hajat itu ya ada yang memang terbuka dan ada yang tertutup. Ya, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kadang ketika kita sedang safar, kemudian kita berada di suatu tempat di mana tidak ada WC, ya, tidak ada toilet, sementara kita sudah kebelet, mungkin ingin buang air kecil, maka kita cari tempat yang tertutup, tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Kemudian ya kita buang hajat di tempat tersebut. Kita lihat dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-baras, yakni al-fadha, hatta yaghiba fala yura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidak buang hajat kecuali beliau bersembunyi, mencari tempat yang sepi, di mana beliau tidak terlihat oleh seorang pun. Kalau mencari tempat yang tertutup itu disyariatkan bagi laki-laki, maka bagi perempuan lebih ditekankan lagi. Lebih disyariatkan lagi. Karena kaitannya dengan menjaga aurat. Ya, menjaga aurat orang yang buang hajat, dia akan membuka auratnya, maka dia harus cari tempat yang tertutup, tempat yang sepi. Ya, kalau dia buang hajat di WC, ya, maka tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah dalam artian WC itu sudah dibangun tertutup. Sudah dibangun tertutup. Baik. Kemudian Quli 'inda ad-dukhul bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Ketika hendak buang hajat atau ketika hendak masuk WC, maka bacalah bismillah dengan nama Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian dalam hadis yang lain, ini tadi hadis sahih. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqula bismillah." Penghalang antara pandangan jin dan aurat Bani Adam apabila salah seorang di antara mereka masuk ke WC adalah membaca bismillah. Orang yang masuk WC atau sebelum masuk WC dia baca bismillah, maka auratnya tidak bisa dilihat oleh jin. Auratnya tidak bisa dilihat oleh jin. Ini manfaat, ya, membaca basmalah sebelum masuk WC supaya auratnya tidak dilihat oleh jin. Ya, dan tentunya ini dibaca bukan hanya ketika kita buang hajat di tempat tertutup. Ketika kita buang hajat di tempat terbuka,
kita pun membaca bismillah. Ya, sebelum kita buka pakaian kita atau buka celana kita baca bismillah. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk WC, beliau baca a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Baik, ini dalil tentang membaca bismillah dan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, jadi dibiasakan ya para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk membaca zikir ini, dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita sebelum masuk WC untuk membaca ya zikir ini atau doa ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Adab yang kedua, qaddimi rijlakil yusra fi duhuli wal yumna fil khuruj. Ya, dahulukanlah kaki kiri ketika hendak masuk WC dan kaki kanan ketika hendak keluar WC. Wa dzalika liqauni tayammuni fima huwa syarif wa tayasur fima huwa ghairu syarif wa qad warada ma yadullu alaihi fil jumlah. Ya, kenapa kalau masuk WC itu kaki kiri dulu? Kalau keluar ya kaki kanan dulu. Sementara kalau masuk masjid ya sebaliknya, ya masuk masjid itu kaki kanan dulu. Kalau keluar masjid kaki kiri dulu. Karena untuk perkara-perkara yang mulia maka yang didahulukan adalah bagian kanan. Dan untuk perkara-perkara yang tidak mulia maka yang didahulukan adalah bagian kiri, sebagaimana hal itu telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya, hadisnya. Ya, kalau tidak salah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan bagian yang kanan, ya, baik ketika beliau pakai baju, ketika beliau menyisir rambut, ya, dalam perkara-perkara yang mulia. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak mulia, yang beliau dahulukan adalah bagian kiri. Bagian kiri. Sama seperti makan, ya. Kalau makan ya dengan tangan kanan. Kalau makan dengan tangan kanan, kalau cebok dengan tangan kiri. Jadi tidak boleh makan pakai tangan kiri, ya. Tidak boleh makan pakai tangan kiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, ya, wahai anak muda, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Baik. Kemudian idza kharajati faquli ghufranaka. Apabila keluar dari WC maka bacalah ghufranaka. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ini doa keluar WC. Ghufranaka. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari WC beliau membaca ghufranaka. Kemudian adab yang kelima,
la tastaqbilil qiblata wa la tastadbiriha inda qada'il hajati. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Hal ini berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza ataitumul ghaid, wala tastaqbilul qiblah, wala tastadbiruha." Apabila kalian hendak buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakangi kiblat. Walakin syarriku aw gharibu, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Taib, sabda Nabi SAW, menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat, ini khusus bagi penduduk Madinah. Khusus bagi penduduk Madinah, karena kiblat penduduk Madinah itu di arah selatan. Ya, kiblat penduduk Madinah di arah selatan. Apabila mereka menghadap timur atau barat ketika buang hajat, maka mereka tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Ya, jadi kalau mereka menghadap timur atau menghadap barat, ya ketika buang hajat, maka mereka tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Taib. Nah, termasuk di dalamnya orang-orang yang arah kiblatnya sama seperti, ya, termasuk di dalamnya orang-orang yang arah kiblatnya sama dengan penduduk Madinah, seperti penduduk Syam dan Yaman. Adapun orang-orang yang arah kiblatnya menghadap timur atau barat, ya, atau membelakanginya, maka dilarang menghadap timur atau barat atau membelakanginya. Kita ini kiblat kita menghadap ke arah mana? Abu Naila? Ke arah barat, Ustaz. Kiblat kita ke arah barat, ya, menghadap ke arah barat. Berarti ketika buang hajat kita harus menghadap kemana? Ke utara atau selatan. Nah, ke utara atau ke selatan, supaya kita tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Ya, jadi Nabi bersabda, syarriku au gharibu, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Ini sekali lagi khusus bagi penduduk Madinah, ya, karena kiblat penduduk Madinah di arah selatan. Ya, apabila mereka menghadap timur atau barat ketika buang hajat, maka mereka tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Taib, kemudian Abu Ayyub berkata, "Faqadimna Syam wa wajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah." Kami datang ke Syam, kami dapati WC-WC dibangun menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Maka kami pun berpaling darinya dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau seandainya kita dapati WC dibangun menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tempat duduknya itu, ya, ketika kita hendak buang hajat, maka, ya, diupayakan kita cari WC yang lain. Kita cari WC yang lain, atau kalau tidak ya kita ketika buang hajat, ya kita belok, ya, atau kita miring, kita belokkan badan kita, tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Baik, kemudian yang
keenam, adab yang keenam, al-istinja'u bil ma'i au al-ahjar au al-awraq wal ma'u afdal. Istinja ya, atau cebok dengan air atau dengan batu atau dengan tisu. Wal ma'u afdal, ya, dengan air lebih utama. Di cebok itu ya yang paling utama, yang paling bagus dengan air. Hanya saja boleh cebok dengan batu, ya, tisu dan yang semisalnya, ya, benda-benda yang bisa menghilangkan kotoran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk WC, fa ahmilu ana wa gulam nahwi idawatan min ma. Lalu aku dan seorang anak kecil yang seumuran denganku membawakan seember air dan sebuah tongkat, sebuah kayu. Fayastanji bil ma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau istinja atau cebok dengan air. Ketika Anas bin Malik dan temannya membawakan kepada Nabi seember air dan sebuah kayu kecil, ya boleh cebok dengan kayu. Namun Nabi lebih memilih apa? Nabi lebih memilih cebok dengan air. Karena cebok dengan air ini lebih utama. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bisalasati ahjarin falyastatib biha fa innaha tujzi'u anhu." Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke WC, hendak buang hajat, maka hendaklah ia membawa 3 buah batu. Hendaklah dia bersuci dengannya, cebok dengannya, karena hal itu sudah mencukupinya. Ya, jadi batasan minimal itu 3 buah batu. Batasan minimal 3 buah batu. Atau 1 batu tapi bisa digunakan 3 kali. Jadi mempunyai 3 sisi ya. Pakai sisi yang pertama, kemudian sisi yang kedua, kemudian sisi yang ketiga. Artinya yang wajib itu diusap sampai 3 kali. Diusap sampai 3 kali. Wasti'malul warik an-nasif kasti'malil ahjar, menggunakan kertas-kertas yang meresap air ya seperti tisu, itu sama seperti menggunakan batu. Boleh menggunakan tisu. Boleh menggunakan tisu. Jadi batasan minimal itu 3 buah batu atau 3 usapan. Kalau lebih dari itu tentunya lebih utama. Akan tetapi al-afdal isti'malul ma', yang paling utama adalah menggunakan air. Ya, cebok dengan air. Waqad warada waqad rawa Malik fil Muwatta bi sanadin sahih an Sa'id bin Musayyab annahu su'ila 'anil wudu' minal ghaid bil ma'. Imam Malik telah meriwayatkan dalam kitab Muwatta dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Musayyab bahwasanya dia ditanya tentang membersihkan kotoran dengan air atau istinja, ya, cebok dengan air. Innama zalika wadu'un nisa. Kata Imam Malik, itu adalah istinjanya para wanita. Itu adalah istinjanya para wanita. Jadi untuk para wanita, ya, bukannya wanita ya, laki-laki juga istinja yang paling utama dengan air. Ya, alhamdulillah di tempat kita banyak air, ya. Kemudian juga mungkin mayoritas dari kita kalau cebok menggunakan air, ya mungkin ada yang belum pernah ya
cebok pakai tisu atau pakai batu, ya, setiap kali dia istinja dia menggunakan air. Karena banyaknya air ya di tempat kita. Berbeda dengan tempat-tempat yang lain ya, yang kekurangan air, ya mungkin sebagian dari mereka ya sudah terbiasa cebok dengan batu, dengan daun ya, dengan tisu atau yang semisalnya. Kemudian yang ketujuh, la tastajmiri ay tastanji bil azmi warrawsi. Tidak boleh istijmar ya atau cebok dengan tulang atau kotoran. Ya, kotoran sini maksudnya kotoran hewan. Tidak boleh cebok dengan tulang atau kotoran hewan. Di hadis Jabir, berdasarkan hadis Jabir, ia berkata, Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yutamassah bi azmin au bi ba'rin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang cebok dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Ya, ini benda yang dikecualikan ya, tidak boleh cebok dengannya. Adapun benda-benda yang lain ya seperti apa namanya tadi, batu, seperti tisu, daun dan lain-lain boleh digunakan. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kecuali yang dilarang oleh syariat. Ya seperti tulang ya atau kotoran hewan. Mungkin kotoran hewan yang sudah kering ya. Ada kotoran hewan yang sudah kering, kemudian sebagian orang mengiranya itu batu. Ya, padahal itu bukan batu, itu kotoran hewan. Nah, tidak boleh cebok dengan kotoran hewan. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, la tamassi al-farja bil yamin wala tastanji biha. Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Dan tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Li hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu bi yamini wala yastanji bi yamini." Apabila salah seorang di antara kalian ya kencing, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan janganlah dia cebok dengannya. Hukum menyentuh ya perempuan, hukum menyentuh wa hukmu masil mar'ah farjaha bil yamin ka hukmi masir rajul zakarahu fan nisa'u syaqaiqur rijal. Baik, kalau kita perhatikan hadis ini ya, Nabi mengatakan apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka janganlah dia pegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan janganlah dia istinja dengan tangan kanannya. Ini hadis ini Nabi sampaikan kepada laki-laki. Kepada laki-laki. Kalau kalian kencing, jangan pegang kemaluan kalian dengan tangan kanan. Biasanya laki-laki kalau kencing, itu dia pegang kemaluannya. Maka jangan pegang dengan tangan kanan. Peganglah dengan tangan kiri. Namun kata penulis di sini, kata saya di sini, hukum ini berlaku bagi perempuan, tidak hanya bagi laki-laki. Kalau laki-laki dilarang memegang kemaluannya dengan tangan kiri ya ketika buang hajat, maka demikian pula perempuan. Perempuan dilarang megang kemaluannya dengan tangan kiri, dengan tangan kanan ya ketika buang hajat. Jadi kami ulang, kalau laki-laki dilarang memegang kemaluannya dengan tangan kanan ya ketika buang hajat, maka demikian pula perempuan dilarang memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang hajat. Panisa'u syaqaiqur rijal, ya, para wanita adalah saudara kandung laki-laki. Artinya ya hukum syar'i itu sama bagi laki-laki dan perempuan.
bagi laki-laki dan perempuan. Nah, termasuk di dalamnya tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Cebok dengan tangan kiri. Baik, kemudian yang ke-9, adab yang ke-9, la yajuzu takhalli ay qada'ul hajati fi tariqin nas au fi zillihim. Tidak boleh buang hajat di jalan umum. Jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang atau ya di tempat berteduhnya mereka. Ya, di tempat berteduhnya mereka, di tempat yang biasa mereka berkumpul. Jadi nggak boleh buang hajat di sembarang tempat. Nggak boleh buang hajat di sembarang tempat. Ya, itu di jalan umum yang biasa dilalui oleh orang-orang dan di tempat berkumpulnya orang-orang atau di tempat berteduhnya orang-orang. Ini perbuatan yang mendatangkan laknat. Perbuatan yang mendatangkan laknat, ya. Kita lihat hadisnya. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inain. Ittaqu la'inain. Berhati-hatilah kalian dengan dua perbuatan yang bisa mendatangkan laknat. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dua perbuatan itu? Dua perbuatan yang bisa mendatangkan laknat Allah. Beliau bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Yaitu orang yang buang hajat di jalan umum, jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang, dan atau di tempat berteduhnya mereka. Orang yang buang hajat di tempat berteduhnya mereka. Tentu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya para akhwat, perbuatan ini mengganggu, ya dilarang karena mengganggu orang-orang. Ya, terkadang kita ya dapati di sebuah lorong ya atau di sebuah jalan tuh bau pesing. Jadi mengganggu orang yang lewat di tempat tersebut. Ini dilarang. Kita tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi sekali lagi ya, tidak boleh kencing ya atau buang hajat di sembarang tempat. Kencinglah dan buang hajatlah ya di tempat yang sudah disediakan. Di tempat yang sudah disediakan. Alhamdulillah di tempat kita, di tempat-tempat umum itu ya sudah disediakan ya tempat untuk buang hajat. Kemudian yang ke-10, yukrahu at-tabawul bil mustaham ay makanil iktisal. Makruh kencing di tempat mandi. Makruh ya kencing di tempat mandi. Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabula ar-rajulu fi muktasalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang kencing di tempat mandinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang kencing di tempat mandinya. Kemudian yang ke-11, la yajuzu al-baulu fil ma'i raqidi alladzi la yajri. Tidak boleh kencing di air tergenang yang tidak mengalir. Tidak boleh kencing di air tergenang yang tidak mengalir ya. Seperti mungkin kencing di kolam renang. Ya, kencing di kolam renang ini tidak dibolehkan. Ya. Karena air kencingnya akan terkumpul di situ. Ya, coba bayangkan kalau ada 10 orang ya atau 20 orang yang kencing di situ di kolam renang, ya itu bisa berubah airnya menjadi najis ya. Bisa berubah airnya
menjadi najis ya. Kalau berubah salah satu sifat-sifat air ya, berubah baunya, rasanya atau warnanya. Nah, larangan di sini tidak boleh kencing di air tergenang yang tidak mengalir. Adapun kalau airnya mengalir ya, mungkin seperti di sungai ya, maka tidak mengapa ya. Kalau airnya mengalir maka tidak mengapa. Dari Jabir bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha ayyubala fil ma'ir rakidi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya seseorang kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Kemudian yang ke-12, adab yang ke-12, la yajibu al-istinja minar rih li'annaha laysat najasatan wala tashabuha najasatun. Tidak wajib cebok dari kentut. Karena kentut itu tidak najis dan tidak membawa najis. Ya. Tidak wajib cebok dari kentut. Artinya setelah seseorang kentut, dia tidak wajib untuk cebok. Ya. Setelah seseorang kentut, dia tidak wajib untuk cebok. Berbeda kalau dia buang hajat ya. Buang hajat, buang kotoran ya. Itu harus cebok. Tapi kalau kentut, hanya sekedar kentut, dia tidak wajib untuk cebok. Karena kentut itu tidak najis dan tidak membawa najis. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, "Laisa firri istinja'un fi kitabillah wala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Ahmad, tidak ada kewajiban istinja, cebok karena kentut dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil yang memerintahkan untuk cebok setelah kentut. Tidak ada. Jadi tidak wajib. Karena sebagian orang ada yang kalau kentut cebok dia. Ya. Setiap kali dia kentut dia cebok. Dia mengira bahwasanya kentut itu najis atau membawa najis. Ya. Jadi ingat sini kentut ya. Jadi yang keluar angin. Ya, kalau dia kentut dan mengeluarkan sesuatu ya berarti najis ya. Kalau ada yang keluar, bukan hanya angin yang keluar, ada yang lain yang keluar maka hukumnya najis. Dia harus cebok. Yang ke-13, adab yang ke-13, la tastahibi asna'at tahalli ma fihi zikrullah. Tidak boleh membawa sesuatu yang terdapat di dalamnya zikrullah ketika buang hajat. Tidak boleh membawa sesuatu yang mengandung zikrullah ketika buang hajat. Ya, seperti mungkin Al-Quran ya, tidak boleh membawa Al-Quran ya ketika buang hajat dan lain-lain ya, sesuatu yang terdapat di dalamnya zikrullah ya, entah itu lafaz Allah ataupun ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bersumber dari ketakwaan hati. Ya, hal-hal yang mengandung zikrullah itu syiar-syiar Allah, harus kita agungkan, harus kita muliakan. Itu termasuk bagian dari ketakwaan. Tidak boleh kita membawanya ya di tempat-tempat yang kotor ya, atau di WC ya, atau di toilet. Kemudian adab yang ke-14, la tatakallami asna'at tahalli bi syai'in walau bi raddis salam. Ketika buang hajat tidak boleh berbicara walaupun menjawab salam.
Ya, ketika sedang buang hajat tidak boleh berbicara walaupun menjawab salam. Ya, ini juga tidak boleh. Terus apa yang dilakukan? Ya sudah, diam-diam saja ya, tidak boleh berbicara ya. Kalau ada telepon ya jangan diangkat teleponnya. Jangan bicara ya sambil buang hajat, ini dilarang. Ya, menjawab salam saja yang hukumnya wajib ya, itu kalau sedang buang hajat ya maka tidak perlu menjawab salam. Kemudian adab yang terakhir ya, yang ke-15, yustahabbu irtiyadul makan ar-rahwi al-lin inda tabawuli wa adamu tabawuli alal makani sulbi ihtirazan min irtidadin najasati alaiki. Disunahkan mencari tempat yang lunak ketika kencing dan tidak kencing di tempat yang keras. Ihtirazan ini untuk menjaga diri dari percikan kencing, dari percikan air kencing. Ya, mungkin kalau zaman dulu orang kencingnya di padang pasir ya. Jadi kalau kencing di pasir itu kan kencingnya tidak tempias. Ya beda kalau kita kencing di tempat yang keras ya, seperti di di keramik ya, WC yang sudah di keramik itu kadang air kencingnya tempias kemudian mengenai badan kita atau mengenai baju kita. Maka diupayakan ya, kalau di sini disunahkan mencari tempat yang lunak ya, ini agak sulit ya, untuk kita agak sulit. Mungkin yang kita lakukan adalah ya kita kencing walaupun di tempat yang keras. Nanti kalau seandainya air kencing itu tempias kena tubuh kita atau kena pakaian kita, maka cukup kita bersihkan bagian tubuh kita yang terkena kencing. Ya, diserami air. Ya, diserami air itu sudah bersih. Kalau baju yang kena percikan kencing ya, bagian baju yang kena percikan kencing itu yang kita cuci. Itu yang kita cuci. Itu kalau seandainya tempias ya kena tubuh atau kena pakaian kita. Jadi tujuannya untuk menjaga diri dari percikan air kencing. Ya, menjaga diri dari percikan air kencing, karena air kencing itu najis. Ya, air kencing itu najis. Taib ini adab-adab yang disampaikan oleh penulis ya, semua ada 15 adab ya, 15 adab. Kalau adab-adab ini kita kerjakan ketika kita buang hajat, maka kita akan dapatkan pahala ya, tentunya kita akan dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari pahala itu bukan hanya kita melakukan ibadah ya, seperti sholat ya, membaca Al-Qur'an, tidak. Ya, ketika kita buang hajat pun kita bisa meraih pahala. Ketika buang hajat pun kita bisa meraih pahala kalau buang hajat kita itu sesuai adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aktivitas kita sehari-hari itu bisa berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab ya. Selesai ya pembahasan adab-adab buang hajat. Kalau ada pertanyaan ya kami silahkan. Tanya Ustaz, jazakallahu khair atas ilmu yang telah disampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari para jemaah untuk Ustadz yang ingin ditanyakan. Silahkan bisa melalui chat atau melalui WhatsApp. Jam berapa sekarang, Abu Naila? Jam berapa? Sekarang jam 9.40, Ustaz.
90. Nah. Toyib Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menjawab salam dari kamar mandi namun tidak sedang buang hajat? Misalkan sedang memandikan anak, apakah boleh kita menjawab salam tersebut Ustaz? Syukron Ustaz. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada di kamar mandi, kita tidak sedang buang hajat, kemudian kita sedang mandikan anak ya, ada yang mengucapkan salam ya, assalamualaikum. Maka di sini ada beberapa cara ya, cara menjawab salam. Mungkin di antara caranya kita keluar dulu ya, keluar dari kamar mandi, kemudian kita jawab salam, atau kita tetap di kamar mandi, cuman menjawab salam dengan suara yang pelan ya, dengan suara yang pelan, tidak dengan suara keras, karena kita ada di toilet ya, atau ada di kamar mandi ya. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama, kita keluar dulu, kemudian kita jawab salam, atau kita jawab di kamar mandi dengan suara yang pelan, tidak dengan suara yang keras. Allahu a'lam bishawab. Tayyib Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari apa yang ditanyakan oleh jemaah. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz dari WA ini. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita masuk kamar mandi, terus kita udah di dalam kamar mandi, tapi kita ingat Ustaz belum membaca doa masuk kamar mandi Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Nah, jadi kalau seandainya kita lupa ya kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu, baca dulu, kemudian masuk lagi. Ya, karena tadi di antara manfaatnya kan supaya aurat kita tidak dilihat oleh jin. Supaya aurat kita tidak dilihat oleh jin. Jadi ini kalau kita lihat ini manfaatnya sangat penting ya, supaya aurat kita tidak dilihat oleh jin. Maka keluar dulu ya. Keluar dulu, baca dulu, baru masuk kembali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari apa yang ditanyakan oleh jemaah. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah berwudu harus di luar kamar mandi Ustaz? Karena sebelum berwudu terlebih dahulu membaca bismillah. Dan jika lebih nyaman berwudu di tempat yang lebih dekat atau kamar mandi, apakah sah wudunya jika hanya membaca doa masuk kamar mandi saja Ustaz? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh berwudu dalam kamar mandi, boleh. Bahkan ketika kita mandi junub ya, mandi junub itu sunnahnya ada wudunya. Orang yang mandi junub atau mandi haid ya, mandi bersih dari haid, bersih dari nifas, atau mandi karena sedang junub, itu sunnahnya ada wudunya. Ya, ada wudunya. Jadi mau tidak mau ya kita wudunya di mana? Di kamar mandi sebelum mandi junub itu. Kemudian setelah itu kita mandi. Ya hanya saja kata para ulama, boleh berwudu di kamar mandi. Boleh berwudu di kamar mandi. Terus gimana dengan baca basmalah? Kita tetap baca basmalah. Ya. Baca dengan suara pelan. Ya, baca dengan suara pelan, tidak dengan suara keras. Kata para ulama, kenapa tetap kita membaca basmalah ya? Karena memang ada hajat ketika itu, ada hajat untuk membaca basmalah. Ya, disunahkan untuk membaca basmalah sebelum wudu. Ada hajat, ada keperluan. Maka tidak mengapa membaca basmalah. Tapi karena
kita posisinya ada di dalam WC, ya kita pelankan, ya kita pelankan bacaan kita. Ada sebagian yang mengatakan ya dia baca basmalahnya di luar, ya baca basmalahnya di luar. Kemudian setelah itu dia masuk ke kamar mandi, kemudian dia berwudu. Ya, hanya saja anak pribadi ya lebih condong ya nggak apa-apa baca basmalah ketika wudu dalam WC karena ada hajat, hanya saja bacanya tidak dengan suara keras ya, tapi dengan suara pelan. Sama dengan yang tadi, yang ketika kita menjawab salam tadi ya, menjawab salam dengan suara pelan ya, tidak dengan suara keras. Allahu a'lam bishawab. Thayyib Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan apa yang ditanyakan oleh jamaah Ustaz. Mungkin kita cukupkan Ustaz untuk kajian kali ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik Ustaz. Baik, sebelum kita akhiri ya, jadi sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adab-adab buang hajat ini adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, hendaknya kita mengamalkannya. Dan ada adab-adab yang wajib, ada adab-adab yang sunnah, ya, semuanya kita laksanakan, yang wajib, kemudian juga yang sunnah, ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya kita terjaga ya dari gangguan setan, kemudian juga kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau itu kaitannya dengan membersihkan najis, itu najis kita benar-benar bersih ya. Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu najis kita benar-benar bersih. Ya, karena kebanyakan azab kubur ya itu gara-gara kencing. Kebanyakan azab kubur itu gara-gara kencing. Banyak orang-orang yang disiksa dalam kubur gara-gara kencing, hanya gara-gara kencing. Karena dia ceboknya tidak bersih. Atau dia kurang hati-hati sehingga ketika dia kencing itu badannya terkena air kencing atau pakaiannya terkena air kencing. Ya. Jadi Nabi pernah melewati pekuburan, kemudian Nabi berkata, "Innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir." Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena perkara besar menurut keduanya, padahal ini perkara besar. Menurut keduanya perkara sepele, dan ini perkara besar. Adapun yang pertama, dia disiksa karena dia suka namimah, dia suka ngadu domba. Banyak orang yang menyepelekan adu domba. Ternyata adu domba ini dosa besar, bisa menyebabkan ya azab kubur. Adapun yang kedua, dia disiksa karena la yastanzih minal baul. Jadi dia tidak tidak menjaga dirinya dari kencing. Dia tidak menjaga dirinya dari air kencing. Entah dia ketika kencing tidak cebok, atau ketika dia kencing dia cebok namun tidak bersih, sehingga bagian tubuhnya atau pakaiannya terkena najis. Nah, gara-gara ini dia disiksa di dalam kubur. Allahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Ustadzuna Ustadz Amir Asronji LC MPDI atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Amir Asronji bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, kami cukupkan untuk kajian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.